Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita mengucap syukur jikalau kita boleh beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ungkapan syukur dan rasa sukacita kita. Ku masuki gerbangnya. Bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau menyiapkan hati kami untuk beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memfokuskan pikiran kami, hati kami, agar setiap puji-pujian yang kami naikkan dan setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Kamis pertama bulan Desember ini, kita kembali bertemu dalam ibadah tengah minggu. Dan meskipun ibadah tengah minggu ini masih harus berlangsung secara virtual, kiranya tidak mengurangi semangat dan sukacita kita, khususnya dalam memasuki masa raya Natal. Dan hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kembali belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami diperjumpakan kembali dalam ibadah tengah minggu. Dan saat ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami sehingga berbuah melalui perilaku dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, salah satu esensi dari masa Adventus adalah penantian. Yaitu kita menantikan Tuhan yang dalam iman kita yakini suatu saat nanti akan datang untuk kedua kalinya. Dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu tentu tidak bisa kita samakan dengan penantian yang kurun waktunya bisa kita prediksi. Karena jelas firman Tuhan selalu mengingatkan persoalan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu tidak satupun orang mengetahui kapan waktunya. Namun yang pasti
Tuhan senantiasa mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dengan demikian waktu terus berjalan, hidup masih berlangsung, dan segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi atas kita pribadi lepas pribadi. Yang artinya dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan itu, ada waktu di mana kita mengalami berbagai peristiwa. Maka pertanyaannya adalah, sikap apa yang harus kita bangun dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan, tetapi juga di saat ini kita masih diizinkan menjalani kehidupan yang berlangsung sampai saat ini. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, saya bacakan satu firman Tuhan dari surat Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, memang teks ini dibangun dalam sebuah perikop tentang nasihat hidup di dalam kasih. Isinya tentang bagaimana kita menjalani kehidupan bersama dengan orang lain atau dengan sesama kita, sehingga kita perlu membangun sikap kasih yang nyata. Mulai dari sikap menghormati sesama kita, sampai pada membangun kesediaan diri untuk menolong orang lain ketika mereka menghadapi kesulitan, meskipun mereka memposisikan kita sebagai seterunya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain, tentulah terjadi berbagai peristiwa yang mendatangkan baik suka maupun duka. Oleh karena itu, kita akan belajar memaknai 3 sikap yang perlu kita kembangkan, agar ketika kita juga menantikan kedatangan Tuhan, namun juga menjalani kehidupan kita di masa kini, dan kita diizinkan menghadapi suka maupun duka kehidupan, kita tetap disebut sebagai umat Tuhan yang hidup benar. Di dalam teks ini, satu kalimat terdiri dari 3 perintah. Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sebagai seseorang yang hidup di dalam Tuhan, pengharapan adalah kunci iman kita. Pengharapan adalah kunci menjalani hidup di dalam Tuhan. Karena kita mengakui kemanusiaan kita, yaitu bahwa kita memiliki keterbatasan dan berbagai kelemahan, maka kita memiliki pengharapan kepada Tuhan yang kuasanya melebihi kita, yaitu manusia. Pengharapan membuat kita bersukacita dalam menjalani kehidupan. Meskipun mungkin kita menjalani kesusahan, namun keyakinan atas pengharapan yang kita bangun di dalam Tuhan memampukan kita untuk menjalani masa kini, untuk menuju masa depan di dalam Tuhan. Namun demikian, teks ini tidak berkata, "Berharaplah agar bersukacita." Tetapi teks ini berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan." Mengapa demikian? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, karena ternyata bersukacita atas pengharapan yang kita bangun di dalam Tuhan tidaklah mudah. Apalagi jika apa yang kita harapkan harus dinantikan dalam waktu yang tidak singkat. Jika kita tidak membangun sukacita di dalam hati kita, maka pengharapan kita di dalam Tuhan akan segera hilang. Kemudian kita menjadi kecewa, bahkan putus asa. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan." Artinya ada semangat, ada optimisme, ada keyakinan bahwa apa yang kita harapkan di dalam Tuhan suatu saat nanti akan digenapi. Dan terlebih dari itu, mari kita bangun pengharapan bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan apa yang kelak dinyatakan Tuhan atas kita jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan.
Saya kira dua hal ini yang perlu kita bangun saat kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, yaitu kita punya harapan yang kita mintakan kepada Tuhan, tetapi juga kita membuka hati, belajar membuka hati kita bahwa Tuhan akan menyatakan kehendak-Nya dan itu yang terbaik bagi kita. Dengan demikian, ketika apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita harapkan kepada Tuhan, ternyata Tuhan nyatakan tidak sama seperti yang kita minta, kita akan menjadi lebih bersukacita karena kita tahu bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Jadi mari kita terus bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari kalimat perintah selanjutnya, yaitu sabarlah dalam kesesakan. Bersabar itu tidak hanya persoalan menunda waktu, tetapi bersabar adalah sebuah kemauan untuk menanggung dan menjalani segala sesuatu yang terjadi sampai suatu saat apa yang kita harapkan di dalam Tuhan dinyatakan. Jadi inilah yang menjadi tantangan kita sampai saat ini, bahkan di masa kini, yaitu kesabaran untuk menanggung kesesakan. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, tidak semua orang bisa bersabar di dalam kesesakan. Bahkan maunya, banyak orang punya keinginan kalau bisa tidak pernah mengalami kesesakan. Namun firman Tuhan justru mengingatkan kita bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan diizinkan mengalami kesesakan, diizinkan mengalami persoalan, diizinkan mengalami pergumulan. Oleh karena itu, kesabaran adalah sikap yang perlu kita kembangkan untuk hidup di dalam Tuhan, yaitu kemauan untuk menjalani kehidupan yang tidak selalu mudah, tetapi tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita mau menjalaninya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sikap yang selanjutnya dari firman Tuhan berkata, bertekunlah di dalam doa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita telah memaknai berdoa dengan berbagai penjelasan. Ada yang memaknai berdoa sebagai nafas hidup orang percaya. Ada yang memaknai berdoa adalah kesempatan untuk memohon kepada Tuhan. Tetapi juga ada yang memaknai bahwa berdoa adalah cara kita untuk mendengarkan kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan ternyata tidak hanya meminta kita untuk berdoa, melainkan bertekunlah di dalam doa. Artinya ini sebuah sikap atau perbuatan berdoa yang tidak putus-putusnya, berdoa yang terus dikerjakan sambil menanggung kesesakan, doa yang menjadi suatu habitus untuk membangun sukacita dalam pengharapan kita. Oleh karena itu, kita perlu berdoa dengan tekun, dan memang tidak banyak orang yang sanggup melakukannya ketika baginya berdoa adalah cara untuk meminta dan diberi. Jika baginya doa hanya dipahami sejauh meminta dan diberi, maka ia akan mengalami kecewa ketika apa yang ia minta kepada Tuhan tidak diberi, atau bahkan Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu terus berdoa, tekun di dalam doa. Datang kepada Tuhan tidak hanya untuk meminta apa yang kita mau, tetapi agar Tuhan meneguhkan hati kita saat menjalani banyak peristiwa dan saat kita menantikan kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, peristiwa bersama yang kita hadapi saat ini adalah pandemi. Dan sekarang banyak orang yang sudah kelelahan dalam menghadapi peristiwa pandemi ini. Buktinya ada banyak orang yang kemudian melalaikan protokol kesehatan, mengabaikan berbagai anjuran-anjuran. Bahkan rasanya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan
padahal situasi pandemi masih berlangsung hingga sekarang. Nah, apakah ini sikap kita dalam menghadapi atau menantikan pemulihan yang Tuhan akan nyatakan atas kita? Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, yang mau saya katakan adalah bahwa untuk menantikan pemulihan Tuhan atas pandemi saja, kita tidak bisa bersuka cita dalam pengharapan, kita tidak bertekun di dalam doa, kita tidak bersabar dalam menghadapi kesesakan. Bagaimana kemudian ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Oleh karena itu, di masa Adventus ini, mari kita belajar untuk membangun sikap yang benar sebagai umat Tuhan. Bangunlah pengharapan di dalam Tuhan agar kita senantiasa bersuka cita. Tetapi jangan lupa juga untuk bersuka cita di dalam pengharapan yang kita bangun di dalam Tuhan. Lalu kemudian teruslah berdoa dengan tekun sampai kehendak Tuhan dinyatakan bagi hidup kita. Dan bersabarlah dalam kesesakan yang kita jalani meskipun tidak mudah. Namun kita yakin bahwa suatu saat kehendak Tuhan yang baik, bahkan yang terbaik bagi hidup kita, terus dinyatakan. Jadi mari bersama-sama kita memasuki masa Natal ini, menjalani masa-masa Adventus ini, penantian kita dengan bertekun di dalam doa, bersabar dalam menghadapi kesesakan, dan bersuka cita di dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Ketika pergumulan datang silih berganti, seakan-akan tak ada satupun yang dapat memberikan pertolongan. Namun di sini kita percaya kita memiliki satu pribadi yang teramat setia. Mari kita mau naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan dengan diiringi pujian, Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kembali kami belajar kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa bersuka cita di dalam pengharapan, bersabar di dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa sampai kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami dinyatakan. Kiranya kami ditolong menjadi umat Tuhan yang mampu mengerjakan firman-Mu ini, sehingga kehidupan kami senantiasa disebut sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk pemulihan bagi kota Salatiga. Kami prihatin jika dalam waktu beberapa minggu ini penambahan kasus teridentifikasi positif COVID-19 semakin bertambah dalam jumlah yang banyak. Kami berdoa ya Tuhan,
untuk setiap pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit, maupun untuk setiap warga yang harus menjalani karantina mandiri di rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan melalui berbagai perawatan yang diberikan kepada mereka. Kami berdoa untuk tim medis yang terus bekerja keras dalam menghadapi masa pandemi ini. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, Tuhan berikan hikmat sehingga segala sesuatu yang dikerjakan diberkati oleh Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk pemerintahan Kota Salatiga. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Wali Kota beserta dengan jajaran pemerintahan yang ada. Biarlah hikmat Tuhan tercurah atas mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk keberadaan gerejamu GKMI Salatiga ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan, majelis jemaat, pengerja gereja, pengurus rayon maupun komisi, bahkan untuk setiap jemaat yang ada dalam jerih juang kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan, dan bagi setiap kami yang sedang mengalami beban yang berat, kiranya Tuhan menghibur dan memberikan kelegaan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.